Seperti sumpah Bagnaia terus menderita. Ucapan Marc Marquez usai menang di Brno bikin geger MotoGP Ceko 2025. Seri MotoGP Ceko 2025 kembali menjadi panggung kemenangan spektakuler bagi Marc Marquez. Dalam balapan utama, Main Race, yang digelar di sirkuit Brno, Marquez tampil dominan dan menorehkan kemenangan kelima secara beruntun. Namun bukan hanya aksinya di lintasan yang menjadi perbincangan, melainkan juga komentarnya yang memicu kontroversi. Usai finish pertama, Marquez melontarkan pernyataan bernada sindiran. "Itu sumpah, Bagnaia terus menderita." Pernyataan itu langsung menyita perhatian publik. Banyak yang menilai ucapan tersebut ditujukan pada Francesco Bagnaia, rivalnya yang sedang mengalami penurunan performa musim ini. Bagnaia seakan tidak mampu keluar dari tekanan dan terus tertinggal jauh dalam perebutan gelar juara. Dominasi tak terbantahkan. Balapan di Brno menjadi bukti ketangguhan Marquez. Meski sempat mengalami kecelakaan di sesi kualifikasi dan hanya start dari posisi kedua, ia mampu membalikkan keadaan dengan sempurna. Di lap-lap awal, ia menempel ketat Bagnaia, lalu mulai menjauh di tengah balapan. Pada akhirnya, Marquez menyentuh garis finish dengan gap hampir 2 detik dari Marco Bezzecchi di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi yang kelima secara beruntun bagi Marquez di musim 2025. Ia kini memimpin klasemen sementara dengan keunggulan mencolok atas para pesaing, termasuk adik kandungnya Alex Marquez dan Francesco Bagnaia. Tren positif ini memperkuat prediksi bahwa Marquez akan segera mengunci gelar juara dunia ke-8-nya. Sindiran tajam kepada Bagnaia. Ucapan, sumpah Bagnaia terus menderita, seolah menunjukkan dominasi psikologis Marquez atas rivalnya. Bagnaia memang memulai musim ini dengan ekspektasi tinggi, tetapi kenyataan di lintasan berkata lain. Berkali-kali ia gagal finish di podium, dan jaraknya dengan Marquez di klasemen makin menganga. Dalam balapan di Brno, Bagnaia yang start dari pole position justru gagal mempertahankan keunggulan. Ia disalip dengan mudah oleh Marquez dan tak mampu kembali merebut posisi terdepan. Penampilannya kembali menjadi sorotan karena tidak konsisten dan terlihat frustrasi sepanjang balapan. Komentar Marquez bukan sekadar sindiran, melainkan juga sinyal bahwa ia kini menjadi penguasa lintasan secara utuh, baik dari sisi performa maupun mentalitas. Strategi yang matang. Salah satu kunci kemenangan Marquez adalah strategi yang matang. Ia tidak terburu-buru menyerang di awal, melainkan menunggu saat yang tepat untuk menyalip Bagnaia. Setelah mengambil alih posisi pertama, ia menjaga ritme dan menghindari risiko yang tidak perlu. Marquez juga menunjukkan kemampuan manajemen ban yang luar biasa. Di saat pembalap lain mulai kehilangan grip, ia justru meningkatkan kecepatan dan memperlebar jarak. Hal ini menunjukkan betapa berpengalamannya ia dalam membaca situasi dan memaksimalkan potensi motor Ducati EP24 yang ditungganginya. Fokus pada gelar, bukan rekor. Meski mencetak 5 kemenangan berturut-turut adalah prestasi besar, Marquez menegaskan bahwa fokus utamanya adalah merebut gelar juara dunia. Ia tidak terlalu peduli dengan rekor, selama hasil akhirnya adalah mengangkat trofi di akhir musim. Menurutnya, kemenangan demi kemenangan hanyalah langkah menuju misi utama. Ia ingin mengembalikan kejayaannya yang sempat tertunda karena cedera dan tim yang kurang kompetitif beberapa musim lalu. Kini, bersama Ducati, Marquez merasa menemukan rumah yang tepat untuk kembali menguasai dunia MotoGP. Bagnaia dalam tekanan berat. Di sisi lain, Francesco Bagnaia tengah mengalami masa-masa sulit. Sebagai juara dunia 2022 dan 2023, ekspektasi terhadap dirinya sangat tinggi. Namun performa buruk musim ini membuatnya terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Beberapa pengamat menilai bahwa tekanan mental menjadi faktor utama yang menghambat Bagnaia. Ia tampak kehilangan kepercayaan diri, terutama setelah beberapa kali dikalahkan secara langsung oleh Marquez. Ketika Marquez melontarkan komentar sarkastis, situasi makin memburuk bagi Bagnaia. Kini, ia harus berjuang tidak hanya untuk memperbaiki posisi di klasemen, tetapi juga untuk membuktikan bahwa dirinya masih pantas disebut pesaing utama di ajang MotoGP. Musim yang belum usai. Meskipun Marquez unggul jauh dalam klasemen, musim masih panjang. Dengan 9 balapan tersisa, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Namun, untuk mengejar ketertinggalan, Bagnaia harus segera menemukan performa terbaiknya dan meraih hasil maksimal di setiap seri. Sementara itu, Marquez tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Ia tampil konsisten, cerdas, dan agresif. Jika tidak ada perubahan signifikan dari para pesaing, bukan tidak mungkin ia akan mengunci gelar juara lebih cepat dari yang diperkirakan. Penutup, perang mental terbuka.
MotoGP Ceko 2025 bukan sekadar soal siapa yang tercepat di lintasan. Ini juga tentang perang psikologis dan dominasi mental. Marc Marquez tidak hanya mengalahkan lawan di trek, tapi juga menguasai narasi di luar lintasan. Ucapan pedasnya kepada Bagnaia menjadi simbol kepercayaan diri yang tinggi dan supremasi total di ajang balap motor paling bergengsi ini. Pertanyaannya kini, apakah Bagnaia mampu bangkit dari bayang-bayang Marquez? Atau musim ini akan menjadi mimpi buruk bagi sang mantan juara? Yang jelas, MotoGP 2025 semakin menarik untuk diikuti. Dan pertarungan antara Marquez dan Bagnaia akan terus menjadi sorotan hingga garis akhir musim. Sementara itu, pada akhir pekan yang mengguncang sirkuit Brno, Jorge Martin memberi pandangannya terkait dominasi luar biasa yang ditunjukkan Marc Marquez musim ini. Meski Marquez terlihat hampir tak terbendung, dengan 5 kemenangan utama beruntun dan prestasi spektakuler lainnya, Martin menolak menyerah dan justru mengambil pelajaran dari sang baby alien. Jorge Martin tak terkagetkan lewat desain Ducati, tapi tetap tantangan. Sungguh mengesankan memenangi 5 balapan utama berturut-turut, ujar Martin setelah finish ke-7 di Brno. Menurutnya, dominasi Marquez bukan begitu saja terjadi. Faktor utama adalah dukungan dari motor Ducati pabrikan, terbukti jauh berbeda jika dibandingkan dengan tim satelit atau rival lain di paddock. Martin mengakui ia sudah menduga performa tersebut sejak awal musim. Saya sudah prediksi, Marc akan menang banyak dengan Ducati pabrikan, tambahnya. Namun begitu, Martin tak hanya mengatakan keberhasilan Marquez sebagai sesuatu yang sudah diprediksi, melainkan sebuah tantangan yang harus ia taklukkan. Rekor dibuat untuk dipecahkan, tegasnya. Kembalinya sang mantan juara, saat dominasi tak menyeramkan. Brno menandai kembalinya Martin setelah absen lama karena cedera, 5 bulan tanpa balapan. Meskipun hanya finish ke-7, performanya itu adalah sinyal bahwa ia mulai kembali mencuri perhatian. Meski dominasi Marquez mengemuka, Martin tetap bisa menarik sisi positif dari balapan tersebut. Ia bertahan di top 7, menunjukkan mental baja, dan mengumpulkan kepercayaan untuk naik podium. Saya emosional sekali, sampai menangis di motorhome sebelum lomba, katanya dengan haru. Pengembalian performa ini memberi kekuatan tambahan bagi Aprilia dan memberi sinyal bahwa Martin belum selesai bertarung. Rival tapi ada respek, Martin hormati Marquez. Ketika ditanya soal dominasi rivalnya, Martin menunjukkan sikap sportif. Ia bilang bahwa, motor yang hebat pembalap hebat hasil seperti ini, menunjukkan penghargaan terhadap sinergi antara Marquez dan Ducati. Mental Martin terbentuk dari persaingan sehat seperti ini, ia memperhitungkan kekuatan Marquez sebagai motivator untuk membangkitkan semangat juang, bukan intimidasi. Apa kedepannya? Perang strategi dan rekor tak terhentikan. Musim ini tinggal menyisakan 10 seri, dan Marquez kini unggul jauh, 120 poin di depan adiknya Alex dan 168 poin atas Francesco Bagnaia. Martin tahu, dominasi seperti ini semakin berat untuk ditumbangkan. Namun, ia memilih fokus pada misi pribadinya, membangun konsistensi pasca cedera dan mulai mencuri podium lagi. Jorge sendiri mengakui, paparan langsung dengan rival sekelas Marquez membuka mata, ia harus mengkombinasikan ketangguhan mental, agresivitas terukur, dan strategi Ducati hijacking seperti Marquez lakukan. Frase, rekor ada untuk dipecahkan, kini jadi moto berikutnya. Intisari, rivalitas yang menggoreng panggung Brno. 1. Dominasi Marquez bukan sekadar kecepatan semata, tapi sinergi pilot mesin tercanggih Ducati. Detik Sport, 2. Martin tak terkejut, ia memprediksi Marquez akan masuk dalam jalur kemenangan panjang. SI News, ID, 1. Detik Sport, 2. 3. Comeback emosional, finish ke-7 bukan akhir, justru tanda konsistensi kembali terbentuk. SX, formerly Twitter, 8. 4. Mental duel, Martin tidak mundur, ia memilih melihat dominasi rival sebagai undangan untuk tampil lebih baik. 5. Musim panjang, masih ada peluang, sekalipun jarak poin ke Marquez saat ini terasa sangat lebar. Kesimpulan, rivalitas panas, dramatis, dan strategis. Dominasi Marquez di Brno terasa seperti awan tebal di langit MotoGP musim ini, mengintimidasi, tapi juga memberi tantangan bagi rival-rivalnya. Jorge Martin, bintang masa depan, memanfaatkan tekanan ini sebagai bahan bakar untuk kembali mengobarkan semangatnya. Ia tahu, untuk mematahkan dominasi baby alien, ia tidak hanya harus cepat, tapi juga strategis dan konsisten. Persaingan ini bukan hanya soal talenta di lintasan, tetapi soal siapa paling kuat dalam kondisi dan strategi terbaik. Dengan moto,
Rekor dibuat untuk dipecahkan, Martin siap menjadi musuh yang sejati. Apakah pertempuran mental dan teknis ini akhirnya mengubah lanskap MotoGP 2025? Kita akan lihat di Austria, Silverstone, dan seterusnya. Drama tekanan ban di main race Brno, Marc Marquez lepas dari hukuman, strategi brilian di lap akhir. Gelaran MotoGP main race di Brno menyuguhkan drama menegangkan, tak hanya karena kecepatan di lintasan, tetapi juga ketegangan teknis yang membuat penonton terperangah. Poin utama, Marc Marquez sempat berada di ujung jurang hukuman akibat tekanan ban yang terlalu rendah, tapi strategi cerdiknya memastikan posisi tetap aman dan kemenangan di akhir balapan. Alarm sensor, ancaman hukuman 8 detik. Sesi main race berdurasi 10 lap, cukup singkat namun memuat segala ketegangan. Pada lap ke-6, data dari sensor ban depan Marquez menunjukkan tekanan di bawah batas minimum, 1,74 bar. Kalau balapan sprint kemarin dianggap gila, kali ini ancamannya nyata. Penalti 8 detik yang cukup untuk menghancurkan posisi puncak. Tekanan minimal bukan cuma formalitas. Regulasi ketat dari Michelin dan FIA menetapkan bahwa ban depan harus bertahan di atas level tertentu selama setidaknya sepertiga lomba. Dalam konteks balapan singkat, itu artinya satu kesalahan kecil bisa langsung dihukum. Taktik cerdik, menyusul untuk menghindar penalti. Alih-alih memacu kecepatan dan risiko, Marquez mengambil jalan pintar, melepaskan pimpinan kepada Pedro Acosta dan bertahan di posisi kedua, semata untuk menaikkan tekanan ban melalui efek slipstream. Dengan berada tepat di belakang Acosta, aliran udara yang terhimpit secara efektif meningkatkan suhu dan tekanan ban. Strategi ini, sama seperti dalam sprint, memungkinkan Marquez memenuhi syarat tekanan minimum dalam batas waktu yang ditentukan. Hanya di lap terakhir, tepatnya lap 9, ia pun melakukan overtake kembali dan merebut posisi pertama. Lap terakhir, drama dan aksi menegangkan. Lap terakhir menjadi puncak tensi. Marquez, yang sempat tanpa pasif menunggu tekanan ban kembali normal, tiba-tiba melesat menyalip Acosta di tikungan ke-9. Aksinya presisi, ruang yang diambil sempurna. Lebih dari 0,7 detik ia tinggalkan Acosta saat melewati garis finish. Barisan podium melengkapi kisah Brno. Pedro Acosta kedua, Enea Bastianini ketiga, memberi KTM kehadiran kuat di podium utama. Investigasi, sensor salah, bukan pembalap salah. Setelah balapan, FIA Marathon melakukan investigasi. Isu utama, apakah Marquez benar-benar melanggar tekanan ban? Ternyata, sensor ban Ducati mengalami kesalahan pembacaan, bukan karena tekanan benar-benar turun. Oleh karenanya, tidak ada penalti dan kemenangan tetap sah. Marquez sendiri tampak kaget ketika diwawancarai. Saya bahkan tidak tahu sedang diinvestigasi, sementara saya yakin tekanan sudah aman, katanya polos. Pragmatis sekali, ia mengaku mengandalkan indikator di dashboard, percaya sistemnya benar, dan baru sadar masalah saat wartawan bertanya. Reaksi dan dampaknya di klasemen. Kemenangan ini menambah koleksi Marquez menjadi 11 kemenangan dari 12 main race, membuktikan dominasi hampir total. Ia kini unggul 95 poin atas sang adik, Alex Marquez. Namun lebih dari sekadar matematika, main race ini memperlihatkan, Marquez punya ketenangan mental dan kejelian teknis yang lebih matang dari rivalnya. Rival sejatinya, Bagnaia, justru mengalami masalah sama. Tekanan ban rendah, memberi panggung bagi Marquez untuk buktikan kematangannya. Setelah melepas posisi di awal, Bagnaia tak bisa mengejar dan hanya finish ke-7. Analisis, aturan dan strategi bertaut. Balapan di Brno jadi pelajaran penting bahwa balapan modern bukan hanya soal kecepatan, tapi juga disiplin regulasi teknis. Sensor tekanan ban, yang seharusnya menjamin keamanan, ternyata juga bisa menjadi alat kontroversi. Namun bagi Marquez, ini bukan kejutan. Ia pernah menghadapi situasi serupa di Thailand dan Brno Sprint sebelumnya, serta menyikapinya dengan sabar dan strategi. Ini bukan keberuntungan, ini pengalaman dan kalkulasi sempurna. Kesimpulan, dominasi pikiran. Main race Brno 2025 menegaskan dua hal. Dominasi Marc Marquez sebagai pembalap dan kecerdikan teknis dalam menghadapi masalah sensor dan regulasi. Strategi slipstream bukan hanya pikir cepat, tapi contoh bagaimana pembalap besar memiliki mental pemenang. Terlepas dari propaganda penalti atau kontroversi teknis, kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Marquez sebagai sosok dominan di kelasnya, bukan hanya karena motor atau belajar teknik, melainkan karena siapa dia di lintasan dan balik layar. MotoGP 2025 menyaksikan kemenangan yang spektakuler, bukan hanya soal kecepatan, tapi soal bagaimana memimpin tanpa menabrak aturan.
Dan bagi Marc Marquez, Brno sekali lagi jadi saksi betapa hebatnya kombinasi teknik, pengalaman, dan ketenangan. Sementara itu, di sirkuit Brno, MotoGP Prague Sprint Race jadi panggung drama nyata antara Marc Marquez, Pedro Acosta, dan tekanan teknis yang nyaris bikin skandal. Berikut ulasan menarik bagaimana Marquez lolos dari hukuman, racun, tekanan ban. Sebuah drama strategi nan cerdik. Awal drama, alarm tekanan ban yang mengejutkan. Di lap ke-6 dari 10 putaran sprint, data sensor Marquez menunjukkan tekanan ban depan turun di bawah standar minimum 1,8 bar. Pelanggaran semacam itu bisa berujung hukuman 8 detik, cukup untuk menghancurkan peluang kemenangan di sprint yang hanya 10 lap ini. Daripada merosot mengerikan, Marquez memilih taktik cerdik. Ia sengaja melepas posisi ke Pedro Acosta, lalu mempercepat sikap ban melalui slipstream, saling memanfaatkan aliran udara untuk menaikkan suhu dan tekanan ban. Strategi brilian. Turunkan kecepatan, lalu jemput kemenangan. Saat ia menepi dari posisi pertama, Marquez melakukan blunder strategis. Rombongan pernah puncak diserahkan kepada Acosta. Namun dia memilih bertahan di belakang, menghemat tekanan ban dan memeriksa kembali kondisi sensor. Begitu tekanan kembali normal, 1 putaran sebelum finish, Marquez melesat kembali di depan, finish 0,798 detik ahead. Mix antara keberanian dan kebijaksanaan, Marc sadar 1 putaran terlalu cepat bisa kena penalti, tapi dia juga tak mau kehilangan momentum irama balap. Investigasi, klarifikasi, dan hasil final. Pasca lomba, tim Stewards FIM langsung melakukan investigasi. Namun hasilnya mengejutkan, sensor tekanan balap mengalami kesalahan teknis, bukan kesalahan Marquez. MotoGP pun mengumumkan, tidak ada penalti, hasil kemenangan tetap sah. Ternyata, sistem pemantau di Race Direction salah membaca batas tekanan. Reaksi lucu Baby Alien. Saat diwawancarai, Marquez berkata santai, "Saya bahkan tidak tahu sedang diinvestigasi di Parc Ferme." Begitu podium, baru tahu. Ia tampak percaya diri. "Saya yakin tekanan sudah aman saat masuk slipstream. Tidak ada drama." Moladin, 9. Pendekatan pragmatis ini menjadikan skor nervus sempat berantakan, malah justru bikin publisitas makin menarik. Studi kasus, saat teknologi dan strategi bersanding. Drift tekanan ban ini bukan pertama kali menimpa Marquez. Tahun lalu di Thailand, ia juga harus menyusul dirinya sendiri demi menghindar penalti sebelum akhirnya tetap menang. Situasi serupa terjadi di sprint Brno, trek baru seperubahan aspal cepat bikin sensor sulit adaptasi. Namun Marquez dan timnya tahu cara tetap di garis aman, teknologi di pengalaman. Pro kontra, memperkuat aturan, bukan mematahkannya. Beberapa pengamat MotoGP menyayangkan aturan teknis ini malah mengganggu arus balapan dan menciptakan drama sensor semestinya teknis, bukan strategi. Catatan dari MotoGP Net Soul Searching menyebut balapan jadi farce karena aturan ini. Meski begitu, industri balap tentu memerlukan regulasi untuk keamanan. Namun pola sensor yang mudah error memicu pertanyaan. Haruskah FIM memperbaiki sistem deteksi tekanan? Saksinya, Marquez nyaris celaka bukan karena meremehkan aturan, tapi karena teknis sensornya yang abal-abal. Skor klasemen, Marc terus jauh di depan. Dengan kemenangan ini, Marquez kini mencatatkan 11 sprint wins dari 12, meninggalkan lawan jauh dan menguasai puncak klasemen, Crash.net, 6, Reuters, 2. Selisih 95 poin dari adik kandungnya, Alex Marquez, menandakan dominasi tak terbantahkan. Penutup, drama teknologi yang membuat Brno panas. Sprint Brno bukan sekadar pertarungan ban dan irama. Ini kisah dominasi teknik kecerdasan pembalap saat aturan menekan sempit. Marquez lolos bukan karena keberuntungan, tapi karena cerdas memilih saat harus tenang, bukan balap penuh emosi. Untuk MotoGP 2025, kemenangan ini mengingatkan, cerita terbesar tak selalu soal siapa tercepat, tapi siapa yang bisa mengelola tekanan, di lintasan maupun sesi teknis, secara canggih. Sementara itu, Pedro Acosta kian menyala di MotoGP Ceko 2025, ancaman nyata untuk para senior. Pedro Acosta kembali menunjukkan kualitasnya sebagai calon juara dunia masa depan di seri MotoGP Republik Ceko 2025. Bertarung di sirkuit Brno, pembalap muda Spanyol ini tampil luar biasa sepanjang akhir pekan. Di sesi latihan, Acosta sudah menunjukkan kecepatan konsisten, dan saat sprint race, ia bahkan sempat memimpin jalannya balapan sebelum akhirnya finish di posisi kedua,
hanya terpaut tipis dari Marc Marquez. Performa impresif ini menegaskan bahwa Acosta bukan lagi sekadar rookie yang belajar di tengah para senior, melainkan sosok penantang serius. Meski baru musim penuh pertamanya di kelas utama, gaya balap agresif namun cerdas menjadi ciri khas Acosta yang mulai menuai hasil. Dalam wawancara pasca balapan, Acosta mengaku puas dengan hasil di Brno. Ia menyebut terus belajar dari para pembalap top seperti Marquez dan Pecco Bagnaia, namun juga siap membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing di level tertinggi. Dengan kematangan yang makin berkembang, tak sedikit pengamat yang memprediksi Acosta akan mencetak kemenangan perdananya dalam waktu dekat. MotoGP kini memiliki bintang muda baru yang siap merebut panggung utama. Sementara itu, kemenangan Marc Marquez, racun, baru MotoGP yang buat Ducati terancam overpower. Marc Marquez kembali membuat geger di paddock. Saat pembalap lain masih bersaing ketat, Marquez justru kembali dominan habis-habisan, menetapkan kemenangan demi kemenangan bersama Ducati. Namun tak semua orang terpesona. Sejumlah pengamat bahkan menilai dominasi ini justru racun bagi keseimbangan kompetisi MotoGP. Dominasi, baby alien, yang jadi problem? Sejak bergabung dengan Ducati Lenovo Team awal musim 2025, Marquez seperti mendapatkan kembali alien mode masa jayanya. Statistik pun berbicara, perolehan 344 poin hingga seri sirkuit Sachsenring, itu unggul 83 angka atas Alex Marquez dan 147 poin atas Francesco Bagnaia. Kemenangan beruntun ini tidak hanya mengukuhkan posisi Marquez di puncak, tapi juga memancing kekhawatiran. Salah satu pengamat menyentil, dominasi sejati bukanlah pertanda bagus jika kompetisi jadi kehilangan ketegangan. Kemenangan Marc itu racun untuk MotoGP, tegas mereka, membawa perspektif berani tentang risiko dominasi berlebihan. Dalam olahraga seperti MotoGP, persaingan yang ketat adalah bumbu utama. Fans ingin drama, bukan pemenang yang abadi. Ketika satu nama terlalu mendominasi, buzz dan antusiasme penonton bisa menurun.